karamat yang ke-28 adalah orang yang menjalani akan jalan tariqah al-sufi, yaitu adalah inasuruhihi wa ikramuhu, jinak ruhnya dan mendapatkan ikramuhu, kemuliaan ruhnya, mendapatkan kesenangan ruhnya. Jadi ruhnya itu mendapatkan kesukaan, kesenangan, kemuliaan. Ulang mengikuti tariqah al-sufi. Dan ulang adalah di dalam perut burung yang hijau. Orangnya ini patuh malu di bawah, rohnya nih fi ajwabit tayrin khudrin, di rongga burung nang hijau. Di dalam perutnya burung nang hijau. Serta adalah ma'a ikhwanin sholihin, beserta saudara-saudara orang-orang yang sholih. Mereka mustabshirina bima atahum min fadli. Mereka gembira dengan nikmat yang telah memberi Allah akan mereka daripada kelebihan Allah. Allah memberikan anugerah kepadanya sehingga roh orang itu gembira. Nah, inilah perjalanan-perjalanan orang yang mengikuti ahlus sufi. Seterusnya wattasi'atul isrun al-hasar bil izzi wal karamah min khulalin wa tajin wa burakin. Seterusnya akan diberikan karamat di dalam mahsyar, di dalam kelakuan yang diberikan kebesaran, kemuliaan, daripada beberapa pakaian emas dan perak. Dan ia adalah dipakaian min hulalin wa tajin wa buraqin, diberikan pakaian adalah emas dan perak, memakai mahkota di atas kepalanya dan berkendaraan di atas burung. Nah, inilah orang yang mengikuti perjalanan daripada mereka. Apabila lelakian memakai emas di dunia, ada memakai lagi emas yang di akhirat. Ada orang yang terlaluan di lawan Tuhan, tahu aja pada harap digawinnya, tahu aja pada harap digawinnya. Kayaknya di hari kiamat Tuhan kada memberi istimewa lagi lawan orang itu, karena cukupnya sudah mengambil keistimewaan di akhirat, ditariknya ke dunia dengan kesombongan yang ada dalam dirinya. Lebih harga lagi di akhirat. Oleh karena itu, seakan dia memakai emas. Terkadang orang yang takabur bangga sombong lawan diri kuat ini makanya ada segan-segan kada bos itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Menggunakan nikmat Tuhan tersalah. Wa salasuna ka-30 bayadul wajhi wa nuruhu. Dan angka 10 adalah putih mukanya pada hari kiamat. Wa nuruhu lagi bercahaya. Allah Ta'ala wujuhun yawmaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawmaidin musfirah dhahikatun mustabshirah. Nah, inilah yang didapatkan oleh orang nantinya mengikuti tariqah mereka. Adalah muka mereka itu putih lagi bercahaya, padahal mereka itu melihat akan Tuhan mereka.
Wujuhun yawma idin musfirah dhahikatun mustabshirah. Muka mereka pada hari kiamat bercahaya bagi gilang gemilang, padahal mereka itu adalah tertawa-tawa dan bersuka-suka. Karena di dunia sudahnya sedih. Orang tertawa nya nangis. Orang jaga nya uring, orang uring nya jaga aurat. Orang uringannya bangun. Orang penuh dengan kegembiraan di dunianya sedih. Wah, ini diganti akan Tuhan. Wal ihda wa salasun ke-33 al-amnu min ahwali yaumil qiyamah. Aman daripada haru-hara di hari kiamat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "May ya'ti amina yaumal qiyamah." Yaitu orang selamat daripada kesusahan di dalam hari kiamat. Orang-orang yang datang dengan adalah selamat di dalam hari kiamat daripada kesusahan. Orang mengikuti perjalanan mereka. Kenapa? Karena hati mereka itu senantiasa rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah senantiasa hatinya rindu dengan Allah, tentunya wayazdaduna ibadatan. Lalu mereka berapa? Menambah terus-menerus dalam perkara ibadah. Tiap hari yang kaki naik terusnya untuk taat kepada Allah. Wasaniyat wasalasun ke-30 adalah wasaniyatun ke-32 taisirul hisab, dimudahkan hisab, sedikit hisabnya di hari kiamat. Dan ada juga bagi mereka wa minhum man la yuhasabu aslan, orang yang ada dihisab sama sekali. Ada zaman dihisab qit'atun minal adab, sepotong daripada adab. Kita hendak segera ditahuni ulang. Terlengkap surat menyurat, singgahnya di polisi. Padahal sebentar aja cuma nanya mungkin 5 menit, gelisah itu kan. Karena ingin cepat perjalanan kita. Apalagi nang ditanyanya pada lengkap. Baginya. Nah, bila mengikuti perjalanan mereka ini taysirul hisab, dimudahkan hisab. Dan ada orang yang ada bayi hisab. Wasali satu wasalasun ke-33 ahlul kitab bil yamin, mengambil catatan lembaran hidupnya dengan tangan kanan. Jadi di hari kiamat biasanya mengambil lawan catatan tangan kanan. Jelas kurang mengambil dengan catatan tangan kanan pertanda kurang beruntung. Kalau mengambil lawan tangan kiri menandakan orang celaka. Ada juga di tengah daripada mereka mangkubiyal kitab raksan, kadang mengambil lembaran hidupnya sama sekali, baik semua, warabi'at wasalasun siqalul mizan, dan ke-34 beratnya nanti timbangan. Ada juga orang sama sekali kadang-kadang berhati untuk ditimbang langsung aja, ada ditimbang amal ibadahnya. Ada juga jadi tidak sebaiknya orang semuanya bermasalah di masanya ada diperhatikan sama sekali ya. Memperhatikan orangnya lengkap di segala macam sudah kelihatan aja ada.
Wal khamisatu wassalasun urudul khawd ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu minhu syarbatan la yadhau ba'daha abada. Seterusnya akan didatangkan kepada telaga Kausar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hari kiamat, maka yang minum akan minuman itu yang tiada haus lagi kemudian daripada selama-lamanya. Wasadisatu wassalasun ke-36 jawazus sirat wa najatu minan nar, melewati titian siratal mustaqim dan selamat daripada api neraka. Hingga setengah daripada mereka ada seorang yang tidak mendengar sekali bunyi api neraka. Api neraka manakala jadi padam. Jadi sehingga ada man lam yasma'u, orang yang ada mendengar hasisaha, suaranya neraka itu ada mendengar. Waktu madulahun nar, dipadamkan manakala ia melewati daripada sirat itu api neraka. Urusan Tuhan semuanya. Wasabiatu wassalasun as-syafa'atu fi arasatul qiyamah nahwan min syafa'atil anbiya wa rusul salawatullah wassalamu alaihi. Ke-30 adalah 7 dapat syafaat akan murid-muridnya dan akan kekasihnya di dalam halaman hari kiamat, seumpama syafaat segala anbiya dan rasul atas mereka itu alaihi assalam. Jadi ada yang memberikan syafaat di hari kiamat kepada murid-muridnya, akan ulang yang dikasihinya. Karena itu Tuhan ismatu syafa, berikan syafaat siapa yang diberikan syafaat. Nah contohnya itu. Nah setelah Nabi, setelah adalah aulia, setelah syuhada, ada lagi yang dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Hanya siapa yang memberikan syafaat, kan berikan syafaat adalah siapa yang dikehendaki. Jelas itu, dan yang dicari orang-orang yang disayanginya. Jelas. Orang yang akrab yang disayanginya dicarinya. Seterusnya tak bisa. Wasaminatu wassalasun adalah mulkul abadi bil jannah. Karamat yang diperolehinya adalah dapat mulkul abadi, kerajaan di dalam surga yang amat besar lagi kekal selama-lamanya. Wattasyatu wassalasun ridwanul akbar. Karamat yang ke-39 orang menjadikan jalan tarekat ahli sufi mendapatkan keridhaan Allah yang terlebih besar. Nah ini yang dikejar itu, mencari ilmu beniat untuk menghilangkan kejahilan, mencari ilmu beniat karena apabila sudah mengerti dan paham untuk menyampaikan kepada orang lain. Nah dan pulang nah intinya mencari ridhonya Allah. Sidqul mahabbah bisalasi salin, cinta sejati. Ayyakhtara mujalasata habibihi ala mujalasata ghairihi. Senang sakedudukan lalu orang yang dicintainya timbang sakedudukan lalu orang yang bukan dicintainya. Seperti nah, kalau kita baca kita bila senang sakedudukan lalu sampai kita berjaya tenang dia terdekat. Sidqul mahabbah ayyakhtara
mujalasat habibihi ala mujalasati ghairihi. Sakedudukan lawan orang yang dicintainya, yang disenanginya timbang sakedudukan bukan orang yang dia cintai. Kehendaknya yang kita cintai itu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Perjalanan orang mana? Perjalanan orang yang sudah dicintai Allah dan Rasulnya, ya kau duduk kalau beraksi ditindak. Khiyarukum man dzakarakumullah ru'yatuh. Sebaik-baiknya kalian jadikan kawan kalian, mengingatkan kalian kepada Allah manakala melihatnya. Wazada fi ilmikum mantiquh, dan menambah ilmu kalian yang keluar daripada mulutnya. Cari itu mula kawan. Ada kawan tiap hari seminggu sekali, ada kawan sebulan sekali. Cari kawan. Waraggabakum fil akhirati amaluh, menjadikan semangat dengan perkara akhirat apa yang ia lakukan. Jadi sehingga gerak-gerik sidin itu minta nasihat bahwa sidin belum keluar di mulut sidin, melihat sidin sudah sadar. Nah, apa sih itu apa? Sebetul-betulnya cinta tiga perkara. Ayyakhtara mujalasat habibihi, wa ayyakhtara, memilih kita perkataan yang ia cintai dengan perkataan yang bukan ia cintai. Nah, kita dengarkan perkara siapa? Oh, ternyata yang kita dengarkan yang keluar daripada mulutnya, daripada siapa yang kita cintai perkataan yang dari Allah, daripada Rasulullah, senang kita mendengarkan. Wa yakhtara kalami ala kalami ghairi, memilih perkataan orang yang ia cintai timbang perkataan yang bukan ia cintai. Wa ayyakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi, memilih sakadudukan orang yang ia ridhai timbang orang yang ia kada ridhai. Cari yang menyebabkan Allah dan Rasulnya ridha, duduk di sana. Alhamdulillah. Nah, inilah dan ke-39 Ridwanul Akbar, keridhaan Allah yang terbesar. Jadi kejarlah, carilah tempat-tempat yang menyebabkan Allah ridha. Berdoa di sana. Karena di tempat itu yang menyebabkan kita bisa menjadi mulia. Di waktu itu yang menyebabkan kita bisa menjadi mulia. Di keadaan hal ihwal seperti itu yang menyebabkan kita mulia. Cari tempat-tempat lokasi yang Allah ridha di tempat itu. Alhamdulillah, biar mengandap anak ke pondok, mengandap anak ke pondok.
Yaitu Nabi yang ingin kita. Karena anak itu persis potong besi yang bulat atau besi. Ndak kemana biar mandak besi itu. Setelah biar sarahan lawan pandai, kemana pandai menghendak tanpa hendak biar. Apakah hendak biar pandai itu mengulahkan? Berarti itu juga biar mandak, anak-anak biar kepotong. Ada waktu setengah jam lagi. Bila pribadi yang ingin sampaikan nanti kepada para jemaah nasihat dan juga serta Allah. Nah setelah ini adalah penutupan adalah juz keempat. Wa arba'una liqa'u rabbil alamin ilahil awwalin wal akhirin bila kaifin jalla jalaluhu. Bertemu nanti dengan Allah bila kaifin tanpa bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang kada boleh dilepas keyakinan kita, kada boleh lepas daripada keyakinan kita. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu Allah subhanahu wa ta'ala tiada menyerupai akan Allah boleh sesuatu, itulah mendengar lagi maha melihat. Inilah kitab kita selesaikan, berarti adalah tanggal 31 bulan 8 2024 bertepatan di berapa detik? 16 Safar. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan suatu nikmat yang begitu besar, pemberian Allah. Kita sudah istiqamah sekian lama baru menyelesaikan ini. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah SWT kalau kita menyelesaikan juz yang keempat. Dan adalah juz yang keempat itu disediakan di rumah ulun di mana-mana menggunakan biar terusakan dan tukarakan anak sampian juz keempat. Apa yang ada di dalam juz keempat itu adalah daripada nasihat-nasihat yang ada dalam juz keempat. Jadi ini yang ulun sampaikan. Jadi diminta kita bilang nasihat, adil nasihat, agama nasihat menasihati. Jangan segan kita menerima nasihat dan jangan segan juga kita menasihat dan menerima nasihat. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kata Rasulullah daripada walaupun sepotong daripada ayat. Alhamdulillah yang biar sudah ketahui ini suatu nikmat yang begitu besar bagi kami dan terlihat semangat yang tinggi anak-anak didik kami. Setelah adalah anugerah pemberian Allah, Habib kembali berada di tengah-tengah kami ini. Kakak-kakak nampak sudah mukanya semangat dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak yang ingin istirahat adalah ruginya kalian meninggalkan pondok yang tercinta ini. Setelah ditanya, tidak lebihnya kalian menjadi adalah alhamdulillah juga imam di langgar, imam di masjid. Maunya sekian yang menjadi imam di masjid dan di langgar saja. Maunya penceramah, dai, penasihat di langgar dan di masjid itu kalian. Nah, jadi alhamdulillah mungkin apa yang disampaikan oleh Alhamdulillah adalah Habib kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun muliakan para alim ulama dan juga para habaib dan juga tokoh-tokoh di kampung kita, baik dari pejabat atau aparat, terutama ayahanda kita
yaitu adalah Guru Haji Ahmad Junaidi, dan juga ada dan juga guru-guru yang lainnya, terutama guru yang di samping ulun, dan juga orang-orang tua kita. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa ma taufiquna illa billah wa ma tawakkuluna illa 'ala Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan kita panaqul alhamdulillah, dan juga segala puji dan syukur itu kita panjatkan dengan hati kita panaqul alhamdulillah. Dan juga salawat dan salam semoga saja tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulun bisa dikatakan berlanjutan. Mungkin ulun bisa memetik ada beberapa mungkin yang ada di kepala ulun. Itulah yang mungkin ulun sampaikan. Yang pertama ada di dalam qasidah Abu Madian yang disyarahkan oleh Al-Habib Umar, ma ladzatul aish illa bi suhbatil fuqara humus salatinu wassadatu wal umara. Jadi Al-Imam Abu Madian itu adalah syekh daripada Al-Faqihil Muqaddam Syekhul Qawm di Hadramut sana, yang mana beliau menurunkan daripada ijazah khirqahnya itu melewati murid sidin, yang mana di zaman itu ada dua ulama sufi yang sangat besar. Yang pertama di daerah Baghdad yang bernama Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dan yang kedua di daerah Maghrib sana yang bernama Abu Madian, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Arabi di dalam kitab beliau Futuhatul Makkiyah, kalau orang kada salah. Beliau di sana bercerita tentang aulia-aulia yang mana qulubuhum ka qulub fulan, yang mana di atas itu Al-Imam Ibnul Arabi mengatakan Abu Madian itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam, ulun cuma menukil daripada kalam Imam Ibnul Arabi. Karena itu perkara al-ghaibiyah. Cuman yang kita syahid di sini bukan masalah siapa yang lebih hebat atau yang siapa yang tidak lebih hebat, karena itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman ulun hendak menyerahkan di sini daripada perkataan Al-Imam Abu Madian, ma ladzatul aish illa bi suhbatil fuqara humus salatinu wassadatu wal umara. Jadi qasidah ini ada sekitar 22 abiyat. Dahulu waktu ulun santri baru di Hadramut disuruh menghafal ini. Yang mana dikatakan di dalam situ, tidaklah kelezatan yang paling nikmat di dunia ini. Maladzatul aish, tidak ada kehidupan yang paling enak, yang paling nyaman di dunia ini illa bi suhbatil fuqara, kecuali dengan kita berteman, kecuali kita berguru, kecuali kita sering-sering bersama dengan orang ahli faqr, yang mana itu dikatakan adalah ahlul faqr ilallah, yaitu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa kecuali Allah Jalla Jalaluh semata aja. Dikatakan di dalam syarah itu Habib Umar mengatakan kalau seandainya orang mengatakan fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Apa kira-kira orang fakir dengan kita? Yaitu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa.
Tapi kalau di fikih dikatakan orang yang mempunyai penghasilan di bawah daripada 50% daripada kebutuhannya. Jadi ibaratnya peribahasa seharinya perlu 10.000 dan inya cuma bisa mendapatkan sehari 5.000 ke bawah. Itu adalah orang fakir di definisi ilmu fikih. Tapi kalau di definisi kita orang awam itu orang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai apa-apa. Jadi kata Al-Habib Umar di dalam syarah situ kan bagi kita pernah. Jadi di dalam syarah situ kata dia sidin, kalau seandainya orang-orang ahlullah tadi itu mempunyai dunia dan seisinya, maka mereka tidak merasa bahwasanya mereka mempunyai itu semua, karena mereka tahu bahwasanya semua itu adalah dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Sebagaimana kita ketahui pian misi duit berapa ratus juta aja, berapa ratus miliar aja, atau berapapun apabila pian mati, kira-kira untuk siapa itu? Yang pian bawa cumanlah 1 atau 3 lapis daripada kain kafan, dan 1 meter kali 2 meter mungkin yang tingginya mungkin qomah obastah, itulah rumah pian yang pian punyai di ujung hayatnya. Yang mana mereka itu adalah suhbatul fuqara, yang mana fuqara itu mereka tidak merasa mengakui karena hancurnya dunia ini, atau peribahasanya kita bakal kalahian ini dan yang lain-lainnya karena merasa mengakui. Pondok itu ampun kok, rumah itu ampun kok, majlis itu aku yang membangun, harta itu perusahaan ini, pabrik ini abahku atau aku yang mengolahnya. Jadi dengan inya mempetak-petak aku tadi itu, maka menjadilah dunia ini terpetak-petak akhirnya, yang mana di situ karena asalnya inya tuh modelnya tuh gasan makan aja hidup, atau gasan peribahasanya apa? Gasan makan, atau mempunyai pakaian yang biasa sederhana aja, akhirnya mempunyai, menginginkan banyak, terus tambah. Lokana libni Adam jabalain minad dahab, makanya hendak minta jabal yang kedua. Jabal min dahab, makanya hendak minta gunung yang kedua, gunung yang ketiga. Perusahaan batu bara yang di sini buka cabang lagi di sana, buka di sini cabang lagi di sana, buka lagi di sana. Itulah manusia sekarang ini, yang mana mereka itu tidak merasa yang namanya sifat qanaah. Orang itu kita tidak usah jauh-jauh menjadi orang-orang yang faqir ilallah tadi itu, cukup mempunyai sifat qanaah, yaitu adalah merasa cukup, maka nyamanlah hidupnya. Maka dari itu adalah maladzatul aish, tidak ada kenikmatan yang luar biasa itu di dunia ini kecuali adalah kita bisa bersahabat dengan orang-orang ahlullah tadi itu, yang tidak merasa mempunyai sesuatu di dunia ini. Ilmu itu adalah punya Allah dan karunia Allah. Buktinya amunnya sidin gila, kada ada lagi ilmunya. Mata kita juga pinjaman dari Allah, dan seluruh batang hidup kita ini semua daripada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah, yang mana dikatakan di dalam Syatrustan itu humus salatinu wassadatu wal umara. Kalau hendak tahu, kata Imam Abu Madian, siapa raja hakikat di dunia ini, itu adalah mereka ahlullah. Ahlullah itulah raja yang hakikat di dunia ini, yang mana mereka itu adalah mempunyai, kata Al-Habib Umar, hawa nafsu mereka, yang mana mereka itu mempunyai daripada hawa nafsu, atau mempunyai sesuatu yang bisa melawan daripada hawa nafsu dan juga iblis. Jadi itulah orang kaya hakikat, yaitu adalah orang yang bisa menjaga kerajaan badannya daripada serangan-serangan musuh yang berupa hawa nafsu dan juga iblis.
Jadi alhamdulillah kita di majelis-majelis seperti ini kita masih dipimpin oleh orang-orang ahlullah yang mana mereka tidak merasa mempunyai sesuatu. Takon aja guru kita bisi apa sih dia? Pasti yang nyiapkan kada bisi apa-apa. Pondok ya kesan agama. Masjid yang kita bangun itu ya kesan kita juga bukan umpun sidin atau umpun siapa. Kalau mau tulisan itu Majlis atau Masjid Ahmad Junaidi. Kada Raudhatul Ulum Al Mubarakah, yaitu adalah taman ilmu yang mana ini didedikasikan untuk orang-orang yang ahlul ilmi yang mempunyai insyaallah sanad muttasil kepada guru-guru yang sudah jelas. Jadi itu yang mungkin ulun bisa sampaikan sedikit aja, sisanya kita teruskan lagi kepada guru kita. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita sudah diketahui bersama bahwasanya alhamdulillah Habib Muhammad Syukur domisili juga jadi keluarga kita di sini. Nah, jadi artinya kita ada sudah berisi Habib tinggi yang di kampung itu seorang. Barangkali ini yang pertama daerah kita ini ada Habib Bagana. Kita doakan Presiden istiqamah. Dan sini ini juga dapat tanah yang banyak kayaknya. Tinggi bisa lepasin nyaman. Yang kita meluasi banyak aja kan ini. Angan-angan kami tadi dah nyok lagi nang kosong. Nah, alhamdulillah para jamaah, nanti kedua sisa 10 menit Ustaz Fahmi apa yang ini sampaikan. Tadi kami gotong royong bersedikit-sedikit alhamdulillah yang 70 tadi 70 kali 70 itu sudah tak keliling, namun belum rapi, masih dirapiakan di tukang. Nah, jadi bagi siapa yang tidak kesibukan, karena masih ada yang tadi berbaulah, pada tahu guru aja, pada gotong royong, pada tahu guru aja. Nah, hari ini ulun beritahu, besok lagi gotong royong keesokan, besok lagi sekali untuk pondasi adalah daripada badannya Masjid Bidon. Itu 40 tahun mungkin semitiran, kurang lebih semitir kita menampung dalamnya. Tadinya sama tersakro oleh. Nah, besok kita gotong royong untuk menampung adalah tanah itu. Tadi nanu kita empat tadi siapa ngaranya? Siapa ngaranya? Nama menyala. Abang Rijal, jangan. Oke, calon bupati itu, empat dulu royong tadi mana kamu cium bau. Alhamdulillah. Mana mencari sepatu tadi, langsung mampir sepatu. Bapak aja guru dalamnya, jalan kita lawan sepatu itu, langsung mampir tadi. Kira 4 harian jajan datang. Ada, jika dah kali ini kita ngajak seorang, banyak nama itu tuh. Berapa guru jadi perkiraan ini tanahnya julung kira 4.000 rit diperkirakan. Yang mana aja 4.000 orang sarik seorang yang berapa sarik 300.000 memburu nama mungkar duitnya dia biar yang mana aja juga kali 400 ada banyak aja 1.200.000.000. Mbah mau ada pulang-pulang bijak pada tahun di kayu saya ini itu mungkin setengah kiloan daripada di tempat lokasi itu jadi ambil di tanah aku tabuk aja 20 burungan ke 30 burungan kan dikira mau ditabuk itu lebihan sudah cuma jalannya pulang bermasalah kita ke dalam itu pas mau lahakan jalan mudah nih nanti parah nih pada itu dijual ke hulu pada itu 2 juta gitu mata hulu sedikit kan jual tanah 2 juta sepurungan tanah jual. Oh aja cuma tak hulu sedikit. Punya kawan para puas ini tuh. Ada apa jangan tahu marah menjual. Beniat dengan arwah apa lalu nomah lalu sama keluarga. Ya lah
Nah supaya sabarataan meletakkan batu pertama tadi anu lapuk yang pertama ulun betul tapuk pemulaan dulu. Ada tuh yang nampak pinjau dari jalur ulun melapuk kedua. Apa namanya tuh? Potong cahaya mana? Oh menyala lih, oh cahaya. Iya, pokoknya lah Bismillah. Jadi 50 sampai somin. Jadi ini kita Bismillah dah melangkah kita untuk membangun masjid itu. Nah 70 kali 70 diperkirakan hitungannya itu ada hitungan sementara hayalan arsitek dan sudah bacanya kurang lebih 35 miliar. Kadang alih kadang Saikong perwakilan sama dia 35 orang jadi tak ingin silakan ingin disampaikan Ustaz Pak Militar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak lagi nih. Harus semangat, mengantuk jangan ngantuk lagi. Bagi apa tadi yang disampaikan Abi, disampaikan guru-guru kita, subhanallah. Alhamdulillah, temumpung pada di pondok pesantren ini keberkahan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ulama-ulama yang besar ketika kita sudah keluar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Hambali, yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi. Alhamdulillah banyak santri yang belajar lawan sidin siang malam. Subhanallah. Para habaib nang alim pulang habaib pulang sungguh-sungguh pulang mengajari bagana pulang luar biasa ini dia. Nah jadi semangatlah, jangan pernah Pak Habib tuh hebat sini aku ini kadang belajar terus menurun istimrar terus menurun. Insya Allah enak berkat doa sini berkat kita belajar mudah-mudahan kayak sini juga. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pada guru kita Kiai Haji Ahmad Junaidi, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan dan paling lambat 2 tahun tuntung masjid kita 70 kali 70. Amin. Jangan aminnya aja, kenapa? Duitnya juga. Iyalah, artinya intan surullah yansurukum. Kalau kita membantu agama Allah, Allah akan membantu kita. Apalagi tadi sudah disampaikan Habib. Napa nang dibawa? Bini orang yang meninggal itu ada 3 yatba'ul mayyitu salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nang mau umpatin itu pertama ahluhu keluarganya, anak, bini, istri. Ketika meninggal itu umpat ke kubur. Cuman sampai di kubur aja bulikan. Wa maluhu dan hartanya, mobil mewah, mobil Alphard, Ferrari, Camry, sampai di depan kubur aja bebulik. Nang kekal apa? Wa yabqa amaluhu, nang kekal aman. Jadi harta yang kita sedekahkan, yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu nang umpati di dalam kuburnya. Kira-kira 4 tahun. Lamun kita ini di dalam sunyi gelap gulita, ada bebinian cantik mengawani nang halal pulang nang baik nang bungas nang baheno di mata senang gak ada kan? Ada senang gak ada kan? Pasti senang. Lamun kita di dalam lampu nang terang tapi semorangan nyaman kah ada kan? Ada nyaman juga. Apalagi itu jadi harta ketika kita di dalam kubur itu amal yang menangi kita. Makanya kama qala man bana masjid, barang siapa membangun akan masjid
Man itu isim apa? Isim mausul. Ibtaqara ila silatin wa aidin. Ya lah. Wal aidu domirun mutabi. Man bana masjidan, barang siapa membangun akan masjid. Kenapa dibawa dengan kalimat masjidan, bukan al-masjidan? Kalau al-masjidan itu harus membangun sebijian seorangan baru bisa dikatakan membangun masjid. Tapi dengan kalimat masjidah, bukan al-masjidah, nakirah, walaupun sebiji bata, walaupun 1.000 rupiah, walaupun sebiji bata dia memberikan untuk membangun masjid, itu sudah dihukumkan kita membangun masjid. Man bana masjidah banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun akan masjid, membina akan masjid, Allah akan membangunkan rumah di surga nanti. Kira-kira mau dibangunkan rumah, masuk orangnya ada. Ini rumah gasan Haji Udin, jar Allah Ta'ala, pasti Haji Udin kita masuk. Nah, artinya guru ini mulakan jalan, bukan yang jar Habib tadi ada ngaran sidin ada. Supaya kita ini mulakan jalan sidin lawan kita berataan. Babila kita akan membantu. Babila kita lagi 70 kali 70. Subhanallah. Ulun seminggu tadi datang berpikir harus 70 kali 70. Ya Allah, mudah-mudahan urusan guru kita nih, mudahan beliau sehat, panjang umur, sehat badan, kita bisa menuntut ilmu melawan sidin kita sambil belajar. Subhanallah. Jadi jangan pernah kenalan kalau bang ada gotong royong ya, kalau perlu kita bertakon apabila guru ada gotong royong dia sadar diumum makan. Jangan gotong royongnya apa makanannya kita ya gotong royong, seorang memikirkan apa kita bawa makanannya yang kita berikan pada hari ini, itu yang akan kita petik nanti di akhirat. Yang kita sedekahkan harta kita pada hari ini 100.000, 1 juta, 1 juta itulah yang akan menjadi milik kita nanti di akhirat. Lamun di dunia apa kita belanjakan jadi tahi bertahan. Bini bisa, harta ditinggal. Makanya orang meninggal dunia adalah orang mati membawa dunia, meninggal ditinggalkan. Jadi kita pikirkan pada hari ini umur kita semakin hari semakin bertambah, itu pada zahir. Namun pada hakikatnya umur kita semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin dekat dengan kematian. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasib. Apa catatan kita, kebaikan kita? Alhamdulillah ini masih guru memberikan kesempatan untuk kita semua, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita nih umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita yang sore ini menjadi berkah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan masjid kita ini cepat selesai. Halangan, rintangan, tantangan itu akan pasti ada. Pasti akan ada. Jangan pernah kita mundur, melangkah, terus melangkah. Semangat kita untuk membangun masjid ini. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kita membangun masjid, Allah akan membangunkan masjid kita di surga nanti. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini, berkumpulnya kita juga di surga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat dulu. Mudah-mudahan dengan berkat selawat kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yasin Habibi
Terima kasih kepada Fidafillah serta Firillah yang mana adalah beliau setiap kali datang memberikan adalah syarat-syarat dan termasuk adalah ulun keempat berpikir juga dengan beliau bagaimana asrama yang dibangun di situ ya beliau ke ini dibangun di sana ya Pakmi ke ini dibangun. Jadi alhamdulillah pun juga adalah keinginan beliau bangun masjid itu banyak juga saran-saran beliau, insyaallah pun juga akan kita laksanakan sebagaimana keinginan beliau. Dan juga kembali diingatkan bagi yang tidak kesibukan insyaallah kita gotong royong cuma yang dibawa campur lawan sampul. Dan juga mungkin dengan parang silakan yang besok datang dalam untuk adalah mencuri dalam yang walaupun tadi ada Haji Harli sepatu rezeki juga setengah hari kita obat aja sih karena menyala tadi hendak juga bisa kita memang akhirnya juga menyala kok jadi dulu ini menyala tadi hendak juga Haji Harli tadi menyala tadi hendak menyala apa nih menyala ya Allah iya ayo udah menyala itu ayo wujud Allah. Jadi ulun ngarani sudah ulun adalah segala macam. Sini Raudatul Ulum Mubarakah dan di situ Masjid Al-Rawdah. Mudah-mudahan berkah aja bagus sampul. Bagus sampul anggar Al-Rawdah. Nanti kita Masjid Al-Rawdah. Mudahan diberi berkah sebagaimana Andi Sidin juga. Sebagaimana di Makkah dan di Madinah, sebagaimana diberikan berkah di Hadratul Maut. Semua keberkahan mudah dikumpulkan oleh Allah Taala di sini. Di antaranya harus bin nikmah kafina billah Habib adalah Sidin pernah mengaji di Al-Falah, pernah di Darulullah, pernah di Pemangkin, pernah di Pakistan, pernah di Hadratul Maut. Berarti itu takut berkah sudah deh. Doa jangan banyak kali berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi hadhihi al-majlis wa yaghfir 'alaina nur al-habib sallallahu alaihi wasallam wa nur al-ilm wa nur al-qira'ah wa nur al-majlis. Al-barakah yaqulullah bil nur waj'alna min ahli an-nur wa yadkhuluna ma'a ahli al-qubur waj'alna wa iyyakum min alayhi dawair tadur wa Allah yumatti'una bi ulama'ina wa bi du'atina wa bi juhadina wa bi hudatina wa bi awliyaina wa bi sulahaina wa bi akhyarina wa bi dhawahirina wa bi bawatina wa bi da'ina wa yumatti'una bi natiqina wa natiqan sayyidina Muhammad wa yumatti'una wa iyyakum bi sahibil majlis wa jami'i masyayikhina mut'atan salihah takunu masrufa fil qurub وفي البر وفي الخير مصروفا في القرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيما يرضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يمدنا بمددهم وينفعنا بما نفعهم ويعطينا بما أعطاهم ويحلنا بما حلهم ويجعلنا وإياكم داخلين في دائرتهم لا خارجنا عنها ويشملنا ببركتهم ويوهبنا لنورهم ويوهبنا لطائفهم وأن يوسع أرزاقنا ويقضي ديوننا ويقضي حاجاتنا ويعمر بنا وبكم الديار ويجعلنا ولكم وإياكم أهل القيام بالآثار ومطالعة الأنوار وكشف الحجب والأستار في وقت العافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله